wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wandira Tanjung, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan NIM 2004075010027. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama, prinsip-prinsip dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah mengapa dalam pembelajaran bahasa kita harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita melihat video berikut ini. Jadi, prinsip yang pertama itu ada prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual itu adalah materi atau pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan mendorongnya untuk membuat sebuah hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi contoh dari prinsip kontekstual ini seperti apa sih? Jadi contohnya itu bisa seperti guru memberikan kelas tanya jawab di dalam kelas. Jadi tujuan untuk kegiatan tanya jawab ini itu bisa memberikan kesempatan bagi para siswanya untuk bisa berpikir secara kritis, dan bagi guru ini bisa menjadi tempat buat untuk dia mengevaluasi cara berpikir dari para siswanya. Terus kegiatan ini bisa dilakukan antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, siswa dengan guru, atau bisa juga antara siswa dengan orang lain yang didatangkan ke dalam kelasnya. Nah, untuk prinsip yang kedua itu ada prinsip integratif. Nah, prinsip integratif ini dia tuh secara keseluruhan kegiatannya itu saling berkaitan dengan yang lainnya, dan tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Nah, untuk contoh dari prinsip integratif itu yang seperti apa sih? Jadi contohnya itu bisa seperti guru memberikan pembelajaran keterampilan membaca. Jadi dalam pembelajaran keterampilan membaca ini bisa sekaligus dipadukan dengan keterampilan menulis atau keterampilan berbicara. Selain itu, guru juga bisa melakukan metode pembelajaran menyimak. Jadi dalam metode pembelajaran menyimak ini, guru juga bisa memadukan antara keterampilan berbicara atau keterampilan membaca atau menulis. Yang ketiga itu ada prinsip fungsional. Nah, prinsip fungsional ini adalah pembelajaran bahasa yang harus dikaitkan dengan fungsinya dalam berkomunikasi. Contohnya, guru bisa memberikan metode teknik peran di dalam kelasnya. Maksudnya itu seperti apa sih? Jadi maksudnya itu seperti guru ini bukanlah satu-satunya pemberi informasi atau sumber belajar bagi para siswanya, tetapi guru bisa menjadi penerima informasi dan siswa ini bisa menjadi pemberi informasi kepada gurunya. Begitu juga dengan lingkungannya yang bisa memberikan sumber belajar dari lingkungannya. Dan yang keempat itu ada prinsip apresiatif. Jadi prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku di dalam dunia sastra, tetapi juga bisa berlaku di dalam aspek lain seperti keterampilan berbahasa. Itu yang bisa meliputi menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Dan contoh untuk penerapan dari prinsip ini adalah guru bisa memadukan dari beberapa keterampilan berbahasa ini di dalam kelasnya, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mengapa dalam proses pembelajaran bahasa harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Jadi saya berikan contoh. Jika ada seorang anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kondusif, positif, dan baik, kemungkinan besar hasil pembelajaran bahasanya pun akan baik. Begitu pula sebaliknya, jika ada seorang anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, yang kurang baik, tentu proses atau hasil pembelajaran bahasanya pun akan kurang baik. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi bagi perkembangan bahasa anak dan peserta didik. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.